Oke, baik. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 9 dan pada kesempatan hari ini kami akan mempresentasikan terkait dengan materi akuntansi keuangan lanjutan terkait dengan indirect holding. Nah, untuk anggota kelompok kami yang pertama ada saya, Samuel Gunardo, ada Yuliana Friska, ada Salma Arya, dan ada Widya Wiratami. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke pendahuluan. Yaitu dalam pendahuluan, struktur kepemilikan dalam suatu grup usaha merupakan fondasi penting dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Salah satu bentuk kepemilikan yang semakin kompleks adalah disebut dengan indirect holding, yaitu ketika entitas induk mengendalikan entitas anak melalui satu atau lebih entitas perantara. Contohnya, jika perusahaan Rose memiliki 80% saham Jisoo dan Jisoo memiliki 70% saham Lili, maka Rose secara tidak langsung memiliki 56% saham Lili. Indirect holding umumnya terbagi dalam dua pola. Yang pertama ada father son grandson, yaitu struktur kepemilikan linear berjenjang, dan yang kedua ada connecting affiliates, yaitu keterhubungan kepemilikan silang antar anak perusahaan. Oke, next. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Nah, untuk rumusan masalah ini sendiri disusun untuk menjawab beberapa pertanyaan penting terkait konsep dan praktik indirect holding dalam laporan keuangan konsolidasi. Di mana yang pertama, apa itu struktur kepemilikan tidak langsung dan bagaimana karakteristiknya? Lalu yang kedua, apa saja bentuk indirect holding dan dampaknya terhadap pengendalian? Lalu yang ketiga, bagaimana cara menghitung kepemilikan efektif dan alokasi laba rugi ke entitas induk dan NCI? Lalu yang keempat, bagaimana proses eliminasi akun investasi, laba ditahan, dan transaksi antar perusahaan? Dan yang terakhir, bagaimana penerapan konsep indirect holding dalam studi kasus dan soal latihan? Selanjutnya, yaitu tujuan dan manfaat. Nah, modul ini bermanfaat dan bertujuan untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai konsep indirect holding sebagai bagian dari struktur kepemilikan dalam grup usaha. Jadi, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan bentuk-bentuk indirect holding serta dampaknya terhadap pengendalian dan konsolidasi, lalu menghitung kepemilikan efektif dan melakukan alokasi laba rugi secara tepat, lalu memahami proses eliminasi akun investasi, laba ditahan, dan transaksi antar perusahaan, lalu menerapkan konsep indirect holding dalam penyelesaian studi kasus dan soal latihan, baik pilihan ganda maupun esai. Selanjutnya, Selanjutnya, materi yang pertama itu ada struktur kepemilikan tidak langsung, yaitu struktur kepemilikan tidak langsung terjadi ketika perusahaan induk tidak langsung memiliki perusahaan anak melainkan melalui suatu atau lebih entitas pelantara. Struktur seperti ini biasanya ditemukan di perusahaan besar, terutama yang bentuknya konglomerasi. Biasanya bentuk ada dua, yaitu berupa rantai kepemilikan yang disebut fathers son and grandson atau yang biasa disebut connecting affiliates. Memahami struktur ini tuh penting banget karena berpengaruh bagaimana kita menghitung kepemilikan efektif, membagi laba dan rugi antara entitas induk dan non-pengendali, serta menyusun laporan konsolidasi yang benar dan sesuai standar. Next. Selanjutnya yang kedua ada metode konsolidasi pada indirect holding, yaitu metode konsolidasi pada kepemilikan tidak langsung dipakai kalau perusahaan induk mengendalikan anak perusahaan lewat satu atau lebih entitas pelantara. Jadi meskipun kepemilikannya tidak langsung, laporan keuangan tetap harus mencerminkan pengendalian penuh dari induk atau seluruh grup usaha. Kita perlu menghitung kepemilikan efektif untuk menentukan berapa besar bagian laba dan aset yang dimiliki induk. Selain itu, semua transaksi antar perusahaan seperti laba yang belum direalisasi juga harus dieliminasi. Metode ini berlaku baik untuk linear father, son, and grandson maupun connecting affiliates. Boleh next? Selanjutnya ada perhitungan kepemilikan efektif, yaitu metode ini digunakan kalau perusahaan induk nggak punya saham langsung ke anak, tapi lewat entitas lain. Walaupun gitu, laporan keuangan harus tetap digabung. Kita
hitung kepemilikan efektif supaya bisa tahu berapa bagian laba dan aset yang dimiliki induk, dan transaksi antar perusahaan juga harus dihapus biar laporannya nggak jadi double. Boleh next? Nah, selanjutnya itu ada eliminasi laba dan investasi. Jadi, seperti yang sudah dijelaskan, kalau dalam indirect holding itu bisa aja kalau misalkan si perusahaan induk itu atau parent itu nggak punya kepemilikan secara langsung nih ke perusahaan cucu, tapi bisa aja mengendalikan perusahaan si cucu ini dengan perusahaan anak gitu sebagai perantaranya. Nah, jadi untuk eliminasinya itu dilakukan secara bertingkat, itu dari entitas yang paling bawah, yang paling cucu, terus hingga ke atasnya hingga ke perusahaan parents. Nah, tujuannya itu yaitu supaya tidak ada pencatatan ganda. Nah, untuk perlakuannya itu ada dua jenis ya, di mana untuk perlakuan transaksi antar perusahaan itu pertama ada downstream. Downstream itu dari induk ke anak cucu, berarti untuk eliminasinya itu 100% dari laba konsolidasi dan hasil nilainya akan dialokasikan semuanya ke controlling interest. Terus yang kedua itu upstream itu bisa dari cucu ke induk sebaliknya. Nah, untuk eliminasinya itu tergantung dari kepemilikannya. Ini contoh ilustrasinya, misalkan perusahaan POP atau parent itu punya 80% kepemilikan dari perusahaan anak atau Sun, terus Sun ini juga memiliki 70% kepemilikan dari perusahaan si Toy. Jadi ilustrasi ini menggambarkan bahwa si perusahaan si POP atau sebagai induk atau parent itu memiliki kepemilikan sebesar 80% dikali 70% untuk kepemilikan perusahaan toy itu sebesar 62%. Nah, terus gimana sih untuk jurnal eliminasinya? Nah, untuk jurnal eliminasi konsolidasi ini untuk jurnalnya untuk di debit itu modal saham dari perusahaan Sitoy, ini untuk eliminasi ekuitas anak perusahaan. Jadi, untuk di debitnya modal saham dari Sitoy dan laba ditahan dari Sitoy, dan untuk yang dikreditnya itu investasi pada Toy, pada perusahaan Toy dan NCI. Next. Oke, selanjutnya itu dampak ke kepentingan pada kepentingan pengendali atau NCI. Nah, untuk yang pertama itu dampak pada ekuitas konsolidasi. Jadi eh, NCI dalam konsolidasi ini kan disajikan terpisah nih dalam ekuitas. Nah, hal ini mencerminkan klaim non-controlling shareholders atas aset bersih grup konsolidasi. Dan nilai dari NCI ini bisa aja tentatif atau berubah-ubah sesuai dengan kinerja operasional dari si anak perusahaan, distribusi dividen, dan transaksi modal tambahan. Nah, terus yang kedua itu ada pengaruhnya itu terhadap dampak pada distribusi dividen, di mana distribusi dividen dalam struktur indirect ini bisa menciptakan arus kas yang kompleks antara entitas dalam grup. Dan dividen yang dibayarkan oleh si cucu perusahaan kepada anak perusahaan yang di atasnya itu bisa mengurangi NCI di cucu perusahaan dan meningkatkan kas di level anak perusahaan. Nah, nantinya sebagian dari dividen ini itu didistribusikan sama si anak perusahaan itu ke induk perusahaan atau parent dan akan mempengaruhi NCI di perusahaan anak. Dan ketiga itu dampaknya ke transaksi antar perusahaan, di mana eliminasi laba antar perusahaan dalam struktur indirect holding ini bisa mempengaruhi alokasi NCI berdasarkan transaksinya. Apakah transaksinya upstream, anak ke induk, atau sebaliknya, transaksinya downstream dari induk ke anak. Dimana kalau untuk upstream itu berarti alokasi eliminasinya laba itu berdasarkan dari jumlah kepemilikan, sehingga sebagian eliminasi itu dialokasikan kepada NCI. Tapi kalau misalkan transaksi downstream dari induk ke anak, berarti untuk eliminasi itu nilainya sepenuhnya dari controlling interest. Next. Oke, selanjutnya kita masuk pada studi kasus dan latihan soal, di mana ada studi kasus yang pertama, yaitu struktur father-son, grandson. Di mana yang pertama, kita lihat struktur kepemilikan perusahaan. Dalam kasus ini, PT Perisai memiliki 80% saham PT Sukma, dan PT Sukma selanjutnya memiliki 70% saham PT Trisula. Ini menciptakan struktur berjenjang atau indirect holding, di mana PT Perisai sebagai induk secara tidak langsung mengendalikan PT Trisula melalui PT Sukma. Kepemilikan efektif PT Perisai atas PT Trisula dihitung dengan mengalihkan kepemilikan bertingkat 80% dikali 70% sama dengan 56%.
Selanjutnya, mari kita lihat laba bersih masing-masing perusahaan di tahun 2013. PT Perisai mencatat laba sebesar 100 juta rupiah, lalu PT Sukma mencatat 50 juta rupiah, dan PT Trisula 40 juta rupiah. Kemudian kita lanjutkan dengan perhitungan laba konsolidasi. Karena PT Sukma memiliki 70% saham PT Trisula, maka ia berhak atas 70% dikali 40 juta sama dengan 28 juta rupiah. Jadi total laba yang diakui PT Sukma adalah 50 juta rupiah ditambah dengan 28 juta rupiah sama dengan 78 juta rupiah. Selanjutnya, PT Perisai yang memiliki 80% saham PT Sukma akan mengakui 80% dikali 78 juta sama dengan 62,4 juta rupiah. Maka laba konsolidasi untuk PT Perisai adalah 100 juta atau laba sendiri ditambah dengan 62,4 juta rupiah sama dengan 162,4 juta rupiah. Kemudian kita masuk ke pembahasan kepentingan non-pengendali atau KNP, di mana KNP di PT Trisula yaitu 30% dikali 40 juta sama dengan 12 juta rupiah, lalu KNP di PT Sukma itu 20% dikali 78 juta sama dengan 15,6 juta rupiah. Jadi total KNP untuk seluruh grup tersebut sama dengan 12 juta rupiah ditambah 15,6 rupiah 15,6 juta rupiah sama dengan 27,6 juta rupiah. Adapun catatan penting untuk studi kasus yang pertama ini, eliminasi dilakukan bertingkat di mana dari level terbawah atau Trisula lalu ke level menengah atau Sukma. Jika ada selisih nilai perolehan dan nilai buku, maka goodwill harus dihitung dan dicatat. Lalu dalam metode ekuitas, setiap dividen yang diterima akan mengurangi saldo investasi, sedangkan bagian laba akan menambah investasi. Lalu yang terakhir, semua proses ini akan dicatat dalam kertas kerja konsolidasi sebagai dasar laporan keuangan buku. Selanjutnya, kita lanjut ke studi kasus yang kedua. Untuk studi kasus yang kedua, ini menggunakan model connecting affiliate struktur, yaitu struktur kepemilikan silang antara perusahaan anak yang saling terhubung. Nah, pertama kita lihat terlebih dahulu struktur kepemilikannya di mana PT Putra memiliki 70% saham dari PT Sri dan 60% saham dari PT Taruna. Selain itu, PT Sri memiliki 20% saham PT Taruna. Struktur ini membentuk kepemilikan silang di mana PT Taruna dimiliki oleh dua entitas dalam grup yang keduanya berada di bawah kendali PT Putra. Selanjutnya kita hitung kepemilikan efektif PT Putra atas PT Taruna. Kepemilikan langsung sebesar 60%, kepemilikan tidak langsung yaitu 70%, Putra atas Sri dan dikali 20% Sri atas Taruna. Jadi hasilnya 14%. Jadi total kepemilikan efektif PT Putra 60% ditambah 14% sama dengan 74%. Kemudian mari kita lihat laba bersih setelah penyesuaian. PT Putra sama dengan 70.000 rupiah dikurang 10.000 rupiah unrealized gain tanah itu sama dengan 60.000 rupiah. Lalu PT Sri yaitu 35.000 dikurang 5.000 ya atau unrealized profit persediaan itu sama dengan 30.000 rupiah. Jadi PT Taruna sama dengan 20.000. Total laba setelah penyesuaian dari seluruh entitas ini sama dengan 110.000 rupiah. Selanjutnya kita akan amortisasi goodwill. Dari investasi PT Putra atas PT Sri sama dengan Rp1.000. Dari investasi PT Putra atas PT Taruna itu juga sama dengan Rp1.000. Jadi totalnya yaitu Rp2.000. Sehingga total laba konsolidasi Rp93.800. Kita lanjut ke perhitungan yang terakhir yaitu perhitungan kepentingan non pengendali atau KNP, di mana KNP Sri sama dengan 30% dikali Rp34.000 sama dengan Rp10.200, lalu KNP Taruna 20% dikali 20.000 sama dengan Rp4.000. Adapun total KNP yaitu Rp14.200. Untuk catatan tambahan bagi kasus ini yaitu laba antar perusahaan baik upstream maupun downstream wajib dieliminasi agar tidak terjadi laba ganda. Lalu jurnal eliminasi dividen dan pendapatan investasi dicatat sesuai metode ekuitas. Lalu goodwill harus diakui dan diamortisasi sesuai dengan standar yang berlaku. Untuk selanjutnya akan saya berikan ke Salma. Oke, untuk latihan soal nomor 1, Arkana Corp memiliki 85% saham Delta Ltd, lalu Delta Ltd memiliki 60% saham Gamma CO,
Jika Arkana juga memiliki 10% saham langsung di Gamako, berapa total kepemilikan efektif Arkana atas Gamako? Jadi pertama adalah kepemilikan tidak langsung ya, 85% dikali 60%, yaitu dapat hasilnya 51%. Lalu kepemilikan langsungnya 10% dan di total adalah 61%. Untuk nomor 2, PT POP memiliki 80% PT Son, PT Son memiliki 70% PT Toy, lalu laba terpisahnya PT POP 100.000, Son 50.000, Toy 40.000. Pertanyaannya berapa bagian laba non-controlling interest dari Son? Jadi caranya adalah laba Son termasuk bagian dari Toy itu ada 50.000 ditambah dalam kurung 70% tambah 40.000 didapatkan adalah 78.000. Lalu NCI Son sama dengan 20% dikali dari 78.000 dan hasilnya adalah 15.600. Oke, next. Lalu nomor 3 ada PT Parent, laba terpisah 100 juta, memiliki 80% PT Anak 1, dan PT Anak 1, laba terpisahnya 50 juta, memiliki 70% PT Anak 2, yang laba terpisahnya 40 juta. Pertanyaannya berapa laba konsolidasinya? Pertama, laba anak yang kedua dialokasikan ke anak pertama, yaitu 70% dikali 40 juta, didapatkan 28 juta. Lalu laba anak 1 setelah alokasi yaitu 50 juta ditambah 28 juta, didapatkan 78 juta. Bagian parent dari anak 1 yaitu 80% dikali 78 juta, didapatkan 62 juta 400.000. Dan yang terakhir laba konsolidasinya yaitu 100 juta ditambah 62,4 juta, didapat 162 juta 400. Yang keempat, pada struktur father son grandson, PT Parent memiliki 80% PTS. PTS memiliki 70% PTT dengan laba 40 juta. Berapa bagian laba untuk KNP PTT? Pertama, dari KNP PTT-nya itu 30% dikali 40 juta. Lalu kita dapatkan 12 juta. Sebelumnya, untuk nomor 5, PT Alpha memiliki 25% PT Beta, menerima dividen 20.000 dari Beta. Lalu bagaimana pencatatan pada PT Alpha? Jadi dalam metode ekuitas, dividen mengurangi nilai investasi. Maka didapatkan jawabannya adalah pada debit kas di debit 20.000 dan investasi pada beta di kredit 20.000. Oke, next. Nomor 6, PTM memiliki 90% saham PTN seharga 360.000. Nilai buku ekuitas PTN saat akuisisi 400.000, berapakah goodwill-nya? Jadi di sini nilai buku yang dibeli 90% dikali 400.000 didapatkan 360.000, goodwill sama dengan harga beli dikurang nilai buku, yaitu 360.000 dikurang 360.000. Jadi kita dapatkan hasilnya 0 rupiah. Lalu pada soal terakhir, PT Anak 70% dimiliki parent, menjual persediaan ke PT Parent dengan laba 15.000. Sebanyak 40% persediaan masih di gudang parent. Berapakah unrealized profit yang dialokasikan ke NCI? Jadi caranya unrealized profit sama dengan 40% dikali 15.000, didapatkan 6.000. Bagian NCI-nya 30% dikali 6.000, kita dapatkan 2.700. Oke, next. Selanjutnya yaitu kesimpulan, yaitu struktur kepemilikan tidak langsung seperti model father, son, and grandson atau kepemilikan silang yang disebut connect and collect affiliates itu butuh proses konsolidasi yang lebih teliti. Kita bisa menghitung kepemilikan
kita harus bisa menghitung kepemilikan efektif, membagi laba rugi, dan menghapus transaksi antar perusahaan secara benar. Dari studi kasus yang tadi sudah dibahas oleh teman-teman saya, kita bisa lihat bahwa praktiknya cukup kompleks, apalagi ketika harus menghitung bagian pemegang saham non-pengendali, yaitu NCI, dan membuat jurnal eliminasi. Karena itu, kemampuan teknis dan analisis sangat dibutuhkan supaya laporan keuangan grup bisa disajikan secara akurat dan sesuai standar. Boleh next? Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.